Selanjutnya adalah hukum mengkonsumsi shisha. Mengkonsumsi shisha. Gambaran permasalahan ini, shisha adalah suatu cara untuk membuat orang bahagia gitu ya, menunjukkan bahagia aktivitas. Tetapi masalahnya shisha ini mengandung tidak kurang dari 4.000 bahan yang beracun. Ini tidak kurang dari 4.000 bahan beracun, baik sebelum dikonsumsi maupun ketika sudah melalui proses pembakaran. Karena kan di atasnya itu dikasih arang supaya panas, kemudian baru dihirup, di bawahnya ada air mendidih, lalu menghasilkan uap. Nah, uapnya inilah yang dihirup, menghasilkan ya, bagi pengonsumsinya nikmat, kata mereka. Ada rasa-rasa buah, rasa macam-macam yang membuat nikmat. Dan dari 4.000 bahan yang beracun ini, yang terbesar diantaranya adalah nikotin dan gas karbon monoksida, kemudian mengandung juga tar dan logam-logam berat serta bahan radioaktif ya, yang bisa menyebabkan kanker, dan bahan-bahan kimia serta pembasmi serangga, banyak sekali macam-macam bahaya yang lain, mengerikannya. Kadang sebagian orang itu tidak peduli ya, ini bahayanya apa, yang penting kelihatan enak ya, yang penting menikmati, enak, keren gitu, maka mereka melakukannya tanpa mempertimbangkan sisi bahayanya. Sebagian industri yang menghasilkan, yang produksi tembakau ini menganggap bahwa sudah dihilangkan seluruh atau sebagian besar bahan tar dari tembakau shisha. Kemudian juga ditambahkan bahan-bahan perasa yang, jadi sebagian mereka mengatakan tidak, sudah dikurangi. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya berarti kandungan tarnya itu, racun-racun ini yang membahayakan ini sebenarnya sudah banyak, sehingga mereka butuh untuk menghilangkannya, menguranginya. Nah, ini kan sesuatu yang berbahaya. Belum lagi ditambahkan bahan-bahan perasa. Ini karena yang menjadi poin utamanya adalah rasanya ya. Karena perasa yang tidak diketahui bahan-bahan penyusunnya, bahan-bahan untuk membuatnya, dan tidak diketahui, bahkan tidak diketahui tingkatan bahayanya. Maka penjelasan tentang merokok, maka di ma yuqalu an tadkhini an tariq shisha, merokok ini macam-macam walaupun kondisinya dengan cara menggunakan shisha atau narjilah, hookah. Alatnya mirip ya, shisha atau narjilah ini sama saja. Dengan menggunakan tembakau atau al-jarok atau al-mu'assal, baik tembakau murni atau ada al-mu'assal, bahan-bahan tertentu yang ada buah-buahan, katanya berasal dari campuran buah-buahan. Maka ketika ada yang menganggap bahwa tidak ada bahayanya, sama sekali tidak benar. Annahu khalin minal khotor, kalau ada yang menganggap tidak ada bahayanya, atau misalkan ini jenis yang sehat, ini jenis yang tidak berbahaya, ini yang resmi, ini yang asli, bukan yang palsu, bukan tiruan. Tetap intinya semuanya ya tidak benar. Yang benar adalah membahayakan. Bahkan ada penelitian, salah satu penelitian sepanjang 4 tahun di kerajaan Saudi Arabia, bahwa al-mu'assal ini disebut dengan mu'assal, saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Ini sesuatu bahan yang ditaruh di shisha atau hookah ya, kemudian dipanaskan dengan arang diletakkan di atasnya, arang panas yang membara merah itu ya, kemudian dikasih kertas untuk memanggang itu, dilobangi, baru dipanaskan. Nah, al-mu'assal ini sebenarnya adalah tibrun khalis, sebenarnya adalah sebenarnya adalah tembakau yang murni, tapi ditambahkan warna, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, dan cat dan rasa-rasa, tanpa, ini setelah diteliti sering ya, kebanyakannya tidak ada pengawasan kesehatan, sehingga menyebabkan berbagai penyakit dan penyakit-penyakit umum, termasuk juga kanker paru-paru, kanker yang lainnya. Belum juga intiqalul adwa, karena ini biasanya digunakan satu orang, kalau rokok kan habis ya, dikonsumsi satu orang, selesai, dibuang. Nah, bahayanya juga shisha ini karena alat pipanya kan satu, ya, bisa menyebabkan menularnya penyakit
penyakit dari seseorang kepada orang lain. Jadi kan biasanya digunakan untuk barang-barang ya, satu shisha an-narjila itu dikonsumsi bareng-bareng, satu digunakan untuk gantian, muter gitu. Dengan menggunakan batang yang sama, alatnya sama, pipanya juga sama, maka dari sini bisa membahayakan karena bisa menularkan, memindahkan satu penyakit ke penyakit yang lain. Di antara penyakit yang bisa menular yang berbahaya adalah TBC, paru-paru, kemudian infeksi paru-paru, serta penyakit bronkitis dari satu pengkonsumsi kepada orang yang lain. Nah, dari sini maka fatwa kebanyakan para ulama kontemporer adalah haram mengkonsumsi shisha dengan segala macamnya, karena ini sesuatu yang buruk, khabith. Ini contoh gambarnya al-muassal, kemudian al-jarok. Dan juga membahayakan dari sisi kesehatan, dari sisi sosial dan perekonomian. Ini adalah ketetapan keputusan fatwa Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, dan ini pendapat Syekh Ibnu Baz dan ulama-ulama lain selain beliau. Rujukannya Tadhkirul Ikhwan bi Adrari Syishati wad Dukhan karya Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah, Tadhkirun Nufusun Nabila, Tadhkirun Nufusin Nabila bi Adrari Syishah, karya penulis yang sama. Kemudian fatwa Lajnah Daimah dan fatwa Syekh Ibnu Baz, Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Nah, seperti ini bentuknya alatnya. Macam-macam ya, bahannya ada yang dari keramik, ada yang dari kaca, ada yang dari logam, stainless dan seterusnya.